Banyak yang nanya gimana sih cara memulai bisnis dan lain sebagainya. Jangan lama-lama lagi, langsung simak video berikut ini. Jadi bisa dilihat dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan marketing plan. Di sini saya akan memfokuskan ke salah satu contoh sektor bisnis, yaitu kita bisa lihat jika kita ketahui bahwa industri kreatif itu sangat banyak ya. Nanti kita lihat nih pendapatan PDB berdasarkan data tahun 2015. Ekonomi kreatif menyumbang kepada negara sebesar 800 triliun sekian, dan jika dilihat akhir tahun kemarin 2021 kurang lebih industri kreatif menyumbang 1.274 triliun. Nah, apa sih industri kreatif itu? Nah, inilah subsektor yang ada di industri kreatif, seperti yang kita makanan sehari-hari, fashion, kriya, televisi, dan lain-lain. Itulah salah contoh industri kreatif di Indonesia. Jika kita lihat berdasarkan data di PowerPoint ini, tentunya kuliner memiliki persentase sangat banyak, hampir 41%, lalu diikuti fashion dan kriya. Nah, jika kita ingin fokus terhadap bisnis tertentu, tentunya kita ingin main di mana. Apabila kita ingin fokus di fashion atau di makanan atau yang lainnya, kita akan menentukan. Berdasarkan data tersebut, tentunya dari ekspor yang paling mendominasi yaitu tentunya di fashion, garment, dan lain-lain. Mereka banyak diekspor ke beberapa negara. Seperti yang kita lihat, tentu didominasi bahwasannya fashion Indonesia juga mengekspor terbanyak ke Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Dan jika kita lihat berdasarkan pulau di Indonesia, Jawa Barat sendiri mendominasi tentang ekspor ke luar negeri. Nah, di sini dalam memulai bisnis, tentunya kita semua ingin yang simple dan tidak rumit. Maka dari itu, saya menggunakan bisnis model Kampas dari seorang pengusaha asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder, kurang lebih kalau tidak salah tahun 2005 ya. Yang dimana bisnis model ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan proses bisnis, yang pada intinya tentunya kita ingin menghasilkan sebuah revenue. Dari 9 model ini, yang pertama ada value proposition, customer segment, lalu ada channel, customer relationship, lalu revenue, key research, key activity, partner, dan cost structure. Dari 9 elemen ini, apa sih dari setiap elemen tersebut? Nah, di sini saya mencontohkan jika kita ingin penjualan sebuah kaos polos ya. Tentunya kita harus memulai dari value proposition, itu yang dimana apa sih nilai keunggulan yang akan kita berikan atau yang akan kita jual kepada konsumen kita, yang dimana tentunya berapa banyak penjual kaos atau fashion lainnya. Dari itu, kalau kita ingat pesan Jack Ma, janganlah kita perang harga, tapi value apa yang akan kita berikan kepada konsumen. Karena harga tidak menjadi salah satu kunci cepatnya kita profit, omset yang menaik, dan sebagainya. Tentunya kita harus memberikan value yang dimana nantinya menjadi faktor keberhasilan dari bisnis kita. Kita bisa lihat, misalkan kita menjual baju polos bebas desain, siapa sih segmennya? Kita tentukan milenial kah, masyarakat umum, penyuka fashion, dan sebagainya. Di mana sih channelnya kita bisa dapatkan? Di marketplace kah, sosial media kah, online? Bagaimana sih kita menentukan hubungan customer itu? Ya, kita lihat pada model bisnis ini, customer relationship melalui promosi, mungkin kita lewat email, newsletter,
mungkin nanti reseller ataupun kita tentukan ya. Lalu siapa aja sih yang milih partner kita? Tentunya industri konveksi, distributor, reseller dan lain sebagainya. Aktivitasnya apa aja, faktor kunci ya, kita fokus ke faktor kunci yang menjadi drive atau penggerak percepatan bisnis kita. Hanya menjual baju dan desain, lalu research apa sih style fashion yang sedang hit saat ini, supaya kita tepat sasaran bidikan konsumen yang akan kita tuju. Setelah itu key resource tentunya ada SDM, laptop, HP, internet, dan tentunya dari mana pendapatannya, penjualan baju polos, penjualan baju yang best design. Itu kita bisa tentukan. Tentunya kita jangan hanya jualan baju polos aja, makanya elemen pertama value proposition kita harus pecahkan. Lalu kita bisa substitusi produk-produk lain yang nantinya akan menambahkan revenue, tidak hanya dari baju polos, mungkin nanti ke celana, ke topi, jaket, atau apapun itu. Tentunya yang menjadi cost struktur atau fixed cost yang akan kita bayar di tiap bulannya, tentunya ada biaya operasional, pegawai. Kalau kita main online ada marketing ads. Seperti itu secara garis besar singkatnya. Nah, biasanya saya selalu menggunakan data-data dari masyarakat umum KN atau para ahli, ini masih yang makanan ya, atau para ahli fashion, supaya lebih valid data-data yang akan kita dapatkan secara kualitatif dan kuantitatif. Marketing strategi ada segmenting seperti yang saya contohkan, targetingnya siapa, jenis kelamin tentunya kita harus tentukan, kelompok usia, kelas ekonomi pun itu menjadi faktor. Salah satu strategi, domisilinya di mana, segmen pasarnya siapa, gaya hidupnya seperti apa, kita harus pecahkan semuanya dengan terperinci. Nah, untuk positioning kita ingin seperti apa? Di sini saya memberikan contoh, ada affordable price, service quality, product quality, dan expensive price. Di mana misalkan kita fokus pada bisnis yang tadi passion, kita ingin memposisikan bisnis kita tuh affordable price atau harga yang terjangkau dengan servis yang berkualitas dan produk yang berkualitas. Makanya itulah 3 elemen indikator yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan supaya bisnis kita supaya sustainable dan terus berkembang. Kalau kita ingin main digital marketing, kita bisa lihat nih, penduduk dunia saat ini berdasarkan data WR Sosial tahun 2020 sebesar 7,7 miliar. Dari 7,75 miliar itu, para penduduk dunia sudah menggunakannya 4,54 miliar telah menggunakan internet. Artinya setengah pengguna atau penghuni bumi sudah menggunakan internet. Ini tahun 2020, kalau misalkan bandingkan tahun 2021 dan saat ini tentunya akan semakin signifikan. Ini secara global. Jika kita lihat berdasarkan APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet pada tahun 2020, jika kita lihat tahun 2020 terakhir, ada 196 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet atau sudah ada akses internet. Jika kita asumsikan penduduk Indonesia saat ini 260 juta, otomatis dari total masyarakat Indonesia ada 73% telah menggunakan internet. Tentunya jika kita main di online, di digital marketing, itulah jadi pangsa pasar kita, karena semuanya telah beralih ke dunia digital dengan adanya akses internet. Ini data yang setelah saya petakan, tentunya dari pulau-pulau yang ada di Indonesia pastinya didominasi Pulau Jawa. Nah, dari peta ini kita bisa tentukan, makanya tadi apa yang menjadi segmenting, targeting, positioning kita, supaya itu menjadi fokus produk apa yang akan kita jual ke calon konsumen kita. Nah, dari tadi internet sebagai akses atau infrastruktur untuk kita membeli atau menjual, mengiklankan suatu produk,
dari kegiatan itu, berdasarkan data Geraha Durjan tahun 2020, bahwasanya 93% para pengguna internet telah mencari di marketplace, mencari informasi produk atau jasa apa yang mereka cari. Terus ada yang mengunjungi hampir 90% toko retail online. 88% tersebut sudah membeli produk secara online dan digital. Mereka membeli iluminasi lewat handphone, tentunya lebih fleksibel, dan tiap detik, tiap waktu mereka memegang handphone. Nah, kalau misalkan kita lihat marketing mix atau 4P, yang dimana kita tahu ada produk, price, promotion, place, berdasarkan data Smart Business Coach tahun 2021 atau 2022, produk sebagai strategi, 4P, 4C sebagai target, dan 4S sebagai impact. Dari produk kita sampaikan ke target konsumen yang menghasilkan impact, ekspektasi yang jadi antara produk dan konsumen bisa berekspektasi apa yang barang mereka akan beli. Setelah barang mereka sesuai ekspektasi, tentunya harga juga harus menyesuaikan, yang dimana targetnya akan menjadi cost, menjadi biaya, yang impactnya excellent, tentunya nanti akan tidak kemahalan, dan antara produk dan harga tuh worth it atau sebanding. Nah, setelah kita tentukan produk dan price, tentu kita tentukan place-nya, tempatnya di mana, tempatnya yang akan menjadi targetnya, nanti convenience yang akan menjadikan impact terhadap konsumen, nantinya experience, memberikan pengalaman. Misalkan kita membuka makanan, fashion, toko secara offline, tentunya jika kita tidak mendesain, meng-setup seluruh produk-produk atau service yang kita deliver, mereka akan memiliki pengalaman. Mungkin kalau tidak puas, buruk, kotor, bau, atau apapun itu. Jika kita balik toko kita ke online atau marketplace, apa aja informasinya sangat sistematis, sangat mudah dimengerti para konsumen yang awam. Produk-produk dari hasil foto produk sangat menarik untuk dilihat. Nah, setelah kita tentukan 4P yang terakhir, yaitu promotion. Nah, inilah menjadi salah satu strategi yang harus ampuh, karena tentunya semua orang pasti ingin diskon. Nah, untuk apa targetnya? Kita bisa lihat untuk komunikasi dan akhirnya menghasilkan emosi. Karena kalau konsumen sudah memiliki emosi, pastinya dia akan bercerita ke teman, keluarga, dan lain sebagainya, dan akan merekomendasikan produk atau toko kita. Nah, inilah secara singkatnya apa yang dimaksud dari produk, misalkan packaging, branding, dan lain sebagainya. Nah, kita sering berbicara masalah digital marketing. Apa sih digital marketing? Strateginya itu. Inilah pecahan-pecahan digital marketing tersendiri, di mana ada online advertising, PPC, affiliate, social media, blogging, SEO, viral marketing. Kita akan tentukan mau main di mana kita, apakah kita hanya di PPC, affiliate, dan sebagainya. Ini udah salah satu poin-poin yang ada pada digital marketing. Oke, apa SEO? SEO, Search Engine Optimization, di mana berdasarkan data bahwa mesin pencari mendominasi. Tentu kita menyadari bahwa sebelum kita lari ke marketplace atau Instagram dan sebagainya, kita akan lari ke Google untuk mencari apa informasi yang akan kita ingin dapatkan sebelum memutuskan kita untuk membeli atau menggunakannya. Kok untuk apa sih ini? Ini salah satu contohnya. Misalkan yang tadi, baju polos. Saya mengetik misalkan beli baju polos terbaik. Kenapa dia harus ada di poin atas? Tentunya itu menggunakan strategi SEO. Makanya dari itu sangat penting jika ada seseorang yang ingin mencari produk-produk yang mereka bingung dan ingin mencari informasi terlebih dahulu. Sudahnya kita harus berada di atas pencarian Google supaya lebih terarah dan terbidik para konsumen kita yang telah kita tentukan. Setelah itu,
apa sih konten marketing seperti di Instagram, Facebook ini bertujuan untuk mengedukasi, mengkomunikasikan bahwa misalkan bahannya apa, terbuatnya seperti apa. Tentu ini akan menjadi interest para konsumen untuk mendapatkan edukasi, menambah wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Bukan hanya sekedar foto atau template yang mempesona, tentunya itu juga penting, tapi ada poin-poin yang disampaikan dan memberikan edukasi kepada calon konsumen kita, yang dimana awalnya mereka orang umum atau orang awam dengan segala konten yang komunikasi dan edukasi, pastinya mereka akan kena emosinya dan yakin pasti membeli produk kita. Nah, tadi kita tentukan apa sih pay per click, seperti kita lihat di Instagram Ads, Facebook Ads dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat apabila kita melihat data tahun 2021 pengguna Facebook di bulan Maret ada 175 juta. Di Instagram pada tahun 2021 bulan Februari ada 82 juta. Nah, jika pangsa pasar kita berada di wanita di Instagram, kita bisa lihat seperti tadi ada umur, usia, didominasi oleh siapa di Instagram tersebut. Tentunya para generasi Y, X, Z, YZ, milenial, zilenial, alpha. Kita bisa lihat inilah yang akan menjadi target konsumen kita. Jika kita mengambil dari pengguna Instagram dengan umur tertentu yang telah kita bidik, mengambil 5% saja, berapa banyak produk? Hampir jutaan, mungkin 2 juta, 3 juta, sesuai target sasaran kita. Sudah tadi ada vlog YouTube, affiliate. Tentunya YouTube menjadi salah satu platform terbaik dalam edukasi lewat video streaming ya. Berdasarkan data ini kita bisa lihat dari WhatsApp, Instagram, YouTube menjadi 4 paling menarik karena visualisasi interaksinya lebih dapat. Nah, misalkan kita setelah melakukan strategi marketing itu, tentunya kita analisis nih kompetitor kita. Misalkan kita searching di Shopee kalau kita ingin bermain online ya, kita lihat nih data-datanya, kita bandingkan. Misalkan saya contohkan ingin menjual di harga 88 sampai 99 ribu ya, kita lihat kompetitor kita dari 1, 2, 3, 4 itu tentunya lebih mahal saya, tapi bukan itu poinnya. Value yang akan saya jual di sini adalah bahan-bahan premium dengan model basic yang seperti Korean style, minimalis, Muslim style dan sebagainya. Marketplace-nya nanti kita bisa jual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, Facebook Marketplace apapun itu, kita bisa bersaing dengan mereka. Yang penting kita sudah memecahkan value proposition kita. Jadi, tentunya kita harus proyeksi dong pendapatan kita berdasarkan data Nurdian 2021. Kita lihat tentunya di pandemi ini banyak sektor-sektor yang ada yang merangkak, ada yang tertidur, ada yang bangkit. Jika kita lihat fashion dan beauty ini, kita bisa lihat sendiri justru dia naik 50%, menghasilkan 8,1 miliar dolar. Di sini jika kita ingin memfokuskan pada katakan market size kita, di sini ada 138 juta. Jika kita mengambil 5% saja atau katakan 5%, kita sudah ada market size sebesar 6,9 juta. Dan jika kita tadi balik lagi menjual dengan satu per piece 99.000 baju, kita bisa saksikan omset per tahun 600 miliar. Tentunya ini tidak mudah ya, tentunya dengan macam-macam strategi yang telah kita siapkan. Otomatis supaya kita mendapatkan 608 miliar itu, kita harus menjual 500.000 pieces per bulan atau 5.000 per bulan, mungkin untuk omset 1M. Oke, jika itu sangat tidak rasional dan terlalu berat, oke, kita ngambil market size 0,02%, yang dimana kita fokus saja per bulan 1.000 pieces. Dengan yang tadi kita hitung 99 juta per bulan atau 1,18 miliar per tahun.
sangat menggiurkan. Makanya yuk kita sama-sama kita mulai, jangan pernah takut untuk gagal. Insya Allah selama kita berikhtiar dan menerapkan segala pengetahuan yang bisa membantu untuk kelancaran bisnis kita, ambil, jangan mendengarkan siapa yang berbicara, ambil apa yang menjadi manfaat dan sebarluaskan. Nah, prosesnya kita lihat, outlet inventory kita udah gak butuh lagi. Dengan adanya marketplace ini udah gak butuh lagi. Kita hanya fokus di marketing saja secara online, advertising, engagement, education, communication. Kita jaga itu semua di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, kita jaga gratis, tidak ada bayaran apapun, kecuali kita memasang ads di Instagram dan YouTube juga kita bisa tentukan. Dan nanti kita akan bahas gimana cara memasang iklan di Facebook dan Instagram supaya tepat sasaran. Kita lihat marketplace, ada Tokopedia, Bukalapak, semuanya free, kita bisa pasang. Kita mau tunggu apa lagi? Ya kita kembali ke 10 tahun ke belakang. Tentunya kita ingin menjual apapun harus ada outlet, harus sewa, harus ngontrak. Tentunya kita tidak bisa fokus ke produk. Kita memikirkan biaya sewa per bulan, kadang per tahun, belum listriknya. Kita hanya cukup pasang wifi per bulan dan lain sebagainya, atau kuota internet kita sudah bisa jualan. Ekspedisi sudah secara otomatis tersetup, secara terstruktur semuanya. Kita tidak perlu memusingkan, hanya kita fokus dan pecahkan value proposition kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon like, komen, dan subscribe channel FK Project untuk berkembang ke depannya, dan sukses selalu. Mari kita siap berani buat bisnis bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.